Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Wahyudi David. Saya diminta oleh teman-teman dari Pasar Organik dan JKTI menjadi moderator pada kegiatan kita kali ini. Adapun kegiatan kita kali ini adalah mengenai tips dan manfaat hadir di pameran organik internasional. Ini merupakan seri pertama ngobrol organik ya yang diprakarsai oleh Pasar Organik.id dan JKTI. Nah, berbicara soal permintaan organik ya, ini meningkat ya, terutama umumnya pada masa pandemi saat ini ya. Jadi apa namanya, kita tahu betul bahwa banyak sekali permintaan terkait dengan produk organik belakangan ini. Nah, menariknya adalah kita tidak tahu nih, ternyata memang untuk mendapatkan exposure produk-produk organik itu kita harus minimal memiliki channel untuk punya tempat eksibisi gitu ya. Jadi bisa menunjukkan produk kita kelebihannya di mana. Oleh karena itu maka Pasar Organik di sini, Pasar Organik.id dan JKTI berkeinginan untuk memberikan informasi yang lebih tepat gitu terkait dengan bagaimana sih tipsnya dan apa saja manfaatnya untuk hadir di pameran organik internasional gitu ya. Nah, di sini kita juga sudah undang narasumber yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun memfasilitasi eksportir Indonesia untuk hadir di pameran internasional ya. Seperti salah satunya adalah Biof Anwenberg dan ini menjadi hal yang menarik bagi kita apa yang berkecimpung di dunia organik. Di sini telah hadir Ibu Paula Yahya, Direktur PT Prover Indonesia. Nanti akan saya perkenalkan lebih lanjut. Nah, namun sebelumnya saya akan bacakan dulu ya susunan acara. Di sini juga sudah ada Pak Robert Sibarani sebagai founder dari Pasar Organik.id. Saya akan sampaikan terlebih dahulu susunan acara kita, pembukaan yang sedang berlangsung sekarang, kemudian nanti ada sedikit opening speech dari Pak Robert ya terkait dengan pasar organik itu seperti apa, 5-10 menit. Kemudian nanti saya akan membacakan apa namanya CV singkat Ibu Paula Yahya. Kemudian nanti ada semacam bahan yang akan di-share oleh Bu Paula Yahya dan mungkin narasi yang akan diberikan. Dan nanti saya akan pandu pertanyaan-pertanyaan template yang sebenarnya banyak yang akan ditanyakan oleh teman-teman gitu ya atau peserta semua gitu ya. Nah, nanti akan saya bantu. Namun jangan khawatir, bagi peserta silakan bertanya kapanpun ya. Jadi tidak perlu menunggu Bu Paula ya mungkin yakin saya itu terbuka sekali untuk mendapatkan informasi apapun terkait dengan tips dan manfaat untuk pameran ini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke bagian kedua ya, opening speech dari Bapak Robert ya, founder dari Pasar Organik.id. Kepada Bapak Robert, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Suara saya cukup jelas ya? Baik. Selamat malam kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas kehendaknya lah acara webinar ini dapat terselenggara. Bapak dan Ibu sekalian, saya mengucapkan selamat datang dalam acara webinar Ngobrol Organik seri 1 yang diselenggarakan oleh Pasar Organik.id dan Jaringan Kearifan Tradisional Indonesia atau JKTI. Secara khusus, saya juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu Paula Yahya sebagai pembicara dalam acara ini. Sebelum saya lanjutkan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya, seperti yang disebutkan oleh Pak Wahyudi. Nama saya adalah Robert Bilater Sibarani. Saya adalah salah satu founder dari Pasar Organik.id. Bapak dan Ibu sekalian, acara webinar ini merupakan acara obrolan santai yang akan membahas segala hal yang terkait dengan bagaimana tips dan manfaat menghadiri pameran organik internasional, khususnya BioFach. Sebagaimana kita ketahui, pameran BioFach yang dilaksanakan di kota Nuremberg, Jerman, pada setiap minggu kedua bulan Februari adalah salah satu di antara pameran organik terbesar dan terbaik di dunia, di mana
Hampir seluruh buyer produk organik hadir di pameran tersebut untuk mencari dan bertemu dengan produsen produk organik dari berbagai negara. Oleh karenanya, pameran tersebut baik adanya jika dapat diikuti oleh eksportir produk organik dari Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, berbicara mengenai pemasaran produk organik, maka dalam kesempatan ini saya sekaligus juga memperkenalkan pasarorganik.id. Mungkin bisa saya sharing sedikit. Silakan Pak Robert. Oke. Ini maaf, mungkin. Oke. Ya, saya belum bisa. Ya, sebenarnya saya mau share PowerPoint, tapi kelihatannya ada gangguan ini. Baik, saya bacakan saja kalau begitu. Pasarorganik.id adalah startup dengan konsep marketplace untuk memfasilitasi aktivitas penjualan dan pembelian produk-produk organik dan menghubungkan semua aktivitas pertanian organik dalam satu ekosistem digital. Adapun visi dari pasarorganik.id adalah menjadi perusahaan terdepan dalam mewujudkan pertanian organik yang berkeadilan dan terbuka di Indonesia. Sedangkan misi pasarorganik.id adalah menyediakan layanan digital terintegrasi untuk masyarakat pertanian organik di Indonesia. Untuk itu, pasarorganik.id mengajak para produsen dan pemasar produk-produk organik untuk memasarkan produk-produk organiknya melalui marketplace pasar organik. Terkait mekanisme pasar organik, kami akan menghubungi Bapak dan Ibu melalui nomor kontak Bapak dan Ibu sekalian yang sudah ada dari kami jika ingin memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana mekanisme bekerjanya pasarorganik.id. Bapak dan Ibu sekalian, kembali ke acara webinar ini, maka saya berharap dengan mengikuti acara webinar ini, Bapak dan Ibu akan mendapat tambahan pengetahuan tentang pemasaran produk organik, utamanya ke pasar internasional. Oleh sebab itu, dipersilahkan bagi Bapak dan Ibu untuk mencatat hal-hal yang nantinya dapat ditanyakan kepada pembicara pada saat sesi tanya-jawab. Pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara webinar ini dengan baik. Dan sekaligus juga saya mewakili panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu bila mana dalam berjalannya acara webinar ini nanti ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Semoga acara webinar ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Acara selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Wahyudi. Terima kasih Pak Robert atas opening speech-nya. Mudah-mudahan ngobrol santai kita saat ini ya, ngobrol organik, ini memberikan kita banyak informasi gitu ya, kemudian mengkonfirmasi apa-apa yang menjadi tips dan manfaat untuk hadir di pameran organik internasional. Jadi nanti Bapak Ibu peserta yang hadir bisa bertanya langsung ke narasumber. Namun sebelumnya akan saya bacakan dulu CV dari narasumber kita kali ini, Ibu Paula Yaya. Beliau ini awalnya berkarir di PT Siemens Indonesia ya sebagai sekretaris divisi Oil and Gas. Kemudian beliau masuk ke bagian komunikasi marketing pada unit bisnis industrial service di tahun 2001 sampai 2004. Nah, baru di 2005 beliau mengambil tantangan baru di bidang industri pameran dagang ya, dengan bergabung bersama Econit waktu itu. Seingat saya sempat bertemu dengan Bu Paula waktu itu masih di Econit, seingat saya, sebagai Trade Fairs Officer dan bertanggung jawab mempromosikan berbagai macam produk melalui pameran-pameran dagang ya, baik seperti negara Jerman, Jepang, Amerika, India, Rusia, Tiongkok, dan Turki ya. Nah, pameran-pameran ini memfasilitasi berbagai macam sektor ya,
mulai kerajinan, termasuk salah satunya adalah produk pangan organik gitu ya. Nah, pada tahun 2011 beliau memperoleh kesempatan untuk memulai berwirausaha dengan mendirikan PT Profair Indonesia yang bergerak di sektor yang sama ya, artinya eksibisi dan pameran dan untuk perpanjangan channel distribusi dari produk-produk Bapak Ibu semua ya. Nah sampai saat ini beliau sudah banyak melakukan pameran-pameran ya, penyelenggaraan pameran dunia yang berpusat di Jerman seperti di Deutsche Messe, AG, Nuremberg Messe, GmbH 2019 dan beliau ini sebenarnya lulusan dari Universitas Indonesia Fakultas Sastra jurusan bahasa sastra Jerman. Jadi ini fasih banget bahasa Jermannya ya. Dan London School of Public Relations ya, postgraduate dan bidang corporate communication. Nah, ini banyak sekali pengalamannya, 20 tahun pengalaman di bidang ini. Silakan nanti Bapak Ibu nanti akan saya pandu gitu ya. Silakan Bu Paula akan sharing terlebih dahulu kepada kita terkait dengan apa-apa yang pernah dialami atau dia menjadikan tips kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan Bu Paula, waktunya. Mungkin dibuka. Oh ya. Ya. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Robert, Selamat malam Ibu. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman, berbagi kisah gitu selama saya mulai terlibat di dalam industri pameran internasional. Ini merupakan tantangan baru juga bagi saya di tahun 2005 yang benar-benar saya tidak punya bayangan pameran itu seperti apa begitu ya. Tetapi dengan berjalannya waktu, setiap tahun, setiap saat pasti ada pengalaman baru, kemudian masalah-masalah baru yang perlu dipecahkan. Saya mulai di tahun 2005 itu diberikan kepercayaan untuk memegang pameran produk seperti tekstil, kemudian home decor, kemudian juga terkait dengan garment, jadi lebih banyak kepada produk-produk yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia pada saat itu. Jadi seperti tekstil, home accessories, furniture, itu menjadi komoditas yang Indonesia sangat dikenal pada di awal sekitar tahun 90-an sampai 2000-an ke atas begitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga mengenal presiden kita itu juga menjadi salah satu pelanggan pameran-pameran furniture di Eropa. Karena memang pameran-pameran di Eropa khususnya Jerman itu menjadi semacam kiblat untuk pameran yang bersifat business to business. Kami memang di Econit atau Kamar Dagang Jerman Indonesia itu lebih berfokus kepada pameran-pameran business to business atau B2B atau pameran dagang. Kalau di Jerman atau di bahasa Inggris kan menyebutkannya sebagai trade fairs begitu. Memang untuk kemudian saya menerima tanggung jawab mempromosikan pameran organik ke khalayak di Indonesia itu di tahun 2008. Jadi ketika ada penyelenggara dari Jerman juga, mereka menawarkan kepada Econit, Kamar Dagang, ini kita memiliki pameran, banyak sebenarnya portofolio mereka, tetapi kita harus melihat produk-produk mana yang menjadi tulang punggung atau pemainnya ada di Indonesia. Saya ingat di tahun 2008 itu saya mencari-cari data tentang organik itu masih sangat sulit sebenarnya di tahun 2008. Kita googling itu masih sangat susah mendapatkan informasi. Walaupun ada sedikit titik cerah ketika di 2001 kalau saya melihat berbagai macam berita itu ada gerakan make
saya agak lupa. Indonesia Go Organic 2011. 2010. Oh, 2010 ya. Itu program dari Kementerian Pertanian, tetapi itu pun sebenarnya bukan Kementerian Pertanian secara kementerian, tetapi itu hanya merupakan program dari salah satu divisi pada saat itu. Jadi di situ saya melihat sebagai pintu masuk bagaimana kemudian kita mencoba mempromosikan pameran organik yang ada di kota Nuremberg, Jerman kepada khalayak Indonesia. Karena kita memahami untuk berpameran di luar negeri itu biayanya tidak murah begitu ya, tidak murah, menyewa lahan, kemudian travelingnya begitu. Jadi kita mencoba masuk ke badan-badan pemerintah untuk meminta dukungan gitu ya, karena kita paham pemerintah Indonesia juga memiliki dana untuk promosi produk-produk yang layak ekspor begitu. Kemudian kita mencoba menggali informasi tambahan tentang siapa-siapa saja sih pemain organik di Indonesia pada saat itu, karena kita harus melihat ke syarat yang ditetapkan oleh penyelenggara. Memang mungkin kalau kita bandingkan dengan pameran-pameran pangan di Indonesia, ketika kita berbicara organik mungkin tidak terlalu strict, tidak terlalu ketat dari sisi penerimaan peserta begitu ya. Jadi kalau di Jerman itu untuk setiap peserta yang hadir mereka harus bisa menunjukkan, membuktikan bahwa produk mereka benar-benar organik dan sertifikatnya masih berlaku. Minimal sampai pameran itu selesai berjalan, sertifikat itu masih berlaku. Ada beberapa keuntungan sebenarnya dari mengikuti pameran-pameran di Eropa. Pertama, walaupun katakan pamerannya berlokasi di Jerman, orang-orang akan menyangka, oh kalau di Jerman berarti pasar kita cuma pasar Jerman ya, produk saya belum punya pasar di Jerman. Produk saya nggak yakin produk saya bisa menembus pasar Jerman begitu. Tetapi sebenarnya pameran-pameran di Eropa khususnya atau di negara-negara lain itu sebenarnya sifatnya internasional. Memang lokasinya di Jerman, tetapi pengunjung bisa datang dari berbagai macam negara untuk sourcing produk, mencari produk baru, atau bahkan produsen yang misalnya belum yakin saya mau berinvestasi di penyewaan lahan begitu atau berpameran secara secara resmi, dan biasanya itu sangat banyak dari kalangan asosiasi, dari kalangan individu itu yang hadir di pameran-pameran di Jerman. Dengan begitu mereka juga bisa melihat arus dari pengunjung, kemudian mereka bisa melihat pola bagaimana cara untuk berpameran di luar negeri, dan hal-hal semacam ini yang memang fungsi kami sebagai perwakilan dari penyelenggara pameran menginformasikan ke semua pihak yang walaupun katakan dia belum potensial bagi kami untuk menjadi peserta, tetapi kami harus tetap menyebarkan informasi terkait pameran tersebut. Sehingga sedikit demi sedikit kita coba promosi, kita coba presentasi ke pemerintah pusat, maupun kita melakukan semacam roadshow ke daerah-daerah potensial seperti Yogyakarta untuk untuk organik ya, itu kita datangi ke sana, kita datangi dinas-dinas, kita promosikan pameran kita, dan tidak hanya mempromosikan pameran kita, kami berusaha juga menampilkan data terkait dengan pasar organik yang ada. Jadi kita tidak hanya semata-mata menjual lahan atau mencari orang untuk membuka stand, tetapi ini bagian dari edukasi saya rasa ya.
Karena mungkin untuk sektor-sektor tertentu dibutuhkan juga semacam idealisme kalau menurut saya. Karena pertama saya melihat bahwa produk organik sangat baik gitu ya, baik dari sisi produk terhadap lingkungan, kemudian juga terhadap produsennya juga gitu ya, terutama kelompok-kelompok tani yang bisa memperoleh nilai tambah dari pertanian organik. Jadi mungkin kalau tidak ada idealisme dari kami gitu dan tidak ada dukungan dari pemerintah, mungkin saya tidak akan mungkin di tahun pertama, tahun kedua promosi itu mungkin sudah menyerah begitu ya. Tetapi kita melihat bahwa dan kita juga kami ketemu dengan orang-orang yang sangat idealis dan berdedikasi untuk mengembangkan pertanian organik di Indonesia. Jadi di tahun 2011 karena dari pihak pemerintah Indonesia, dalam hal ini pada saat itu Kementerian Pertanian yang paling menjadi andalan kami, bisa dibilang begitu, sama Kementerian Perdagangan. Ya, Kementerian Perdagangan juga mereka sangat aktif untuk mengakomodir perusahaan-perusahaan Indonesia untuk berpameran di luar negeri. Nah, di 2011 memang kendalanya adalah kita masih belum memiliki banyak data terkait dengan pemain real ya, pemain real di sektor pertanian organik. Saya tahu ada beberapa koperasi seperti kooperatif kokoa di Aceh, kemudian ada Aliansi Organis Indonesia pada saat itu. Jadi saya melihat itu menjadi suatu rekan yang bisa kita bersama-sama memajukan produk organik. Saya mewakili pameran organik sampai 2019 karena memang 2020 ya terakhir. Jadi 2019 kami masih melakukan promosi dan pameran terakhir yang kami wakili itu di 2020 di Februari. Memang pameran organik Biofach di Nuremberg merupakan pameran organik terbesar di sektor organik dunia, begitu. Karena ada beberapa pameran pangan, pameran food and beverage seperti di Paris, kemudian ada di Köln di Jerman. Itu juga setelah mereka melihat begitu besarnya pasar organik ditambah dengan dukungan dari pemerintah Jerman yang sangat yang sangat kuat terhadap pertanian organik, sehingga semakin banyak pameran-pameran makanan minuman konvensional itu mengintegrasikan area untuk pangan organik begitu. Jadi dari situ Bu Paula, ini ada pertanyaan dari peserta. Baik, Pak. Ya, pertanyaannya sederhana, katanya apa saja yang harus dipersiapkan nih jika ada pemerintah daerah atau kelompok tani gitu atau yang punya produk gitu ya, mempersiapkan dirinya gitu ya. Misalkan dalam kondisi yang kita bisa hadir, misalkan katakanlah secara optimis kita tahun depan kita sudah bisa pameran terbuka misalkan. Nah, apa kira-kira hal-hal kecil yang bisa kita siapkan gitu kira-kira? Dari sisi Bu Paula. Tadi Pak Rasdi juga sampaikan di pertanyaan gitu ya, misalkan visanya seperti apa, kemudian pengiriman produknya seperti apa, dan lain-lain hal kecil seperti itu. Mungkin di sini ada teman-teman yang dari pemerintah daerah atau dinas yang ingin bantu kelompok taninya atau produk-produk yang memang berpotensi untuk dipajang di pameran internasional. Mungkin Bu Paula ada strategi khusus atau tips-tips yang bisa memudahkan peserta ini untuk mewujudkan agar bisa tampil di pameran internasional. Ya. Mungkin itu ada pertanyaannya Pak Bu Paula, silakan. Boleh, terima kasih Pak. Ya, terkait dengan kesiapan dari peserta atau mungkin badan-badan pemerintah dari dinas yang akan mendukung perusahaan Indonesia atau perusahaan di areanya untuk berpameran di luar negeri, tentu kita harapkan bisa dikurasi di level dinas juga, begitu ya, dikurasi produk-produk apa yang akan dibawa, apakah benar-benar mereka sudah memiliki sertifikat, karena kembali saya
sampaikan tadi, khusus untuk produk-produk organik, penyelenggara pameran akan sangat ketat menerapkan berbagai syarat, salah satunya sertifikat yang masih berlaku. Dan sertifikat ini harus sertifikat internasional sayangnya. Jadi sertifikat seperti SNI organik setahu saya belum bisa dianggap sebagai syarat yang valid untuk bisa berpameran. Itu satu, sehingga pemerintah daerah perlu mengkurasi perusahaan-perusahaan yang produknya sudah minimal sudah bersertifikat organik. Kemudian dari sisi variasi produk, seringkali memang selama saya mewakili penyelenggaraan pameran organik, perkembangan produk kita, variasi produk kita itu sangat lambat ya ininya, sangat lambat perkembangannya. Inovasi, saya ambil contoh seperti gula kelapa misalnya, atau palm sugar, itu bisa beberapa perusahaan semua membawa palm sugar, walaupun satu menggunakan sudah menambah ginger di dalamnya, begitu. Jadi udah ada rasa-rasa yang berbeda. Tetapi seringkali produk yang ditampilkan dari Indonesia itu sangat terbatas dari sisi variasi. Jadi mungkin saya pahami kalau dari dinas atau kementerian itu biasanya punya target. Saya membiayai perusahaan ini untuk berpameran cukup 3 kali dalam setahun, 3 kali berpameran, entah itu hanya di Jerman saja, jadi 3 tahun berturut-turut, atau 3 kali pameran dalam 1 tahun atau dalam 2 tahun, begitu. Nah, biasanya kalau kita tidak terlalu paham dengan apalagi yang baru ya, perusahaan-perusahaan yang baru, mereka belum terlalu paham dengan pasar luar, mungkin akan kemudian melihat begitu banyak pesaing dengan produk yang sama, biasanya mereka akan merasa tidak bisa bersaing begitu, atau bahkan mungkin bagi dinas atau kementerian itu menjadi semacam sorotan ya, kenapa ini produk yang dibawa semuanya hampir sama begitu. Memang kalau saya lihat perkembangan dari sisi variasi produk itu agak lambat, tetapi ada 1-2 perusahaan trading company yang bisa punya berbagai macam variasi produk ya, tidak hanya gula tetapi mereka punya sirup, punya buah yang dikeringkan dan sebagainya. Yang ketiga mungkin dari sisi peserta juga harus mempersiapkan produk, mempersiapkan harga jual, kemudian sudah bisa memahami kira-kira pada saat kita pameran dan pada saat ada permintaan harga begitu ya, sudah punya hitung-hitungannya gitu. Jadi, saya bisa mensuplai pasar selama berapa bulan ke depan cuma sekian ton misalnya, tetapi ada permintaan melebihi kapasitas tersebut begitu. Bagaimana kemudian mereka menangani tantangan kekurangan stok, karena pengalaman atau yang saya dengar dari para pelaku juga kadang-kadang perubahan iklim dan sebagainya itu sangat mempengaruhi jumlah panenan begitu ya, dan itu memang perlu dipikirkan mungkin plan A, plan B-nya. Dan kalau untuk pameran bisnis seperti Biopah katakan, Bapak Ibu dari sisi pengiriman barang sebenarnya tidak perlu terlalu sulit karena biasanya yang dibawa kan hanya sampel, katakan Bapak sampel yang dipajang plus mungkin beberapa sampel kecil yang bisa dibagikan kepada buyer, potensial buyer yang kira-kira memang sangat berminat begitu. Jadi kita mungkin sedikit berbeda dengan pameran di Indonesia, kita tidak menyebarkan tidak mengumbar sampel, tetapi harus sangat selektif dalam membagikan sampel. Ini juga bisa membantu pengeluaran Bapak Ibu dari sisi kargo begitu ya, karena biasanya hand carry pun sudah cukup. Mungkin beberapa
perusahaan penerbangan tuh bisa sampai 30 kilo, bisa ada yang cuma 20 kilo begitu kan bagasinya. Jadi masih bisa dibawa langsung oleh si peserta pameran. Kalau misalnya terkait dengan penginapan dan sebagainya juga mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa pameran-pameran di Eropa berbeda dengan di Indonesia ya Pak. Kalau di Indonesia itu kita punya begitu banyak hotel, kita punya begitu banyak penginapan-penginapan dari kelas melati, bahkan kita bisa sewa apartemen, bisa macam-macam begitu ya. Jadi kalaupun kita last minute atau menit-menit terakhir kita memutuskan untuk berpameran, kita masih mudah mendapatkan penginapan. Tetapi biasanya kalau di Eropa, khususnya Jerman, semakin dekat ke saat pameran itu akan semakin sulit memperoleh akomodasi, plus harganya itu sudah akan berlipat-lipat ganda. Jadi itu akan membebani biaya promosi perusahaan dari Bapak Ibu sekalian ketika berangkat. Dan kemudian juga dari dan kita paham ya kalau semakin dekat dengan keberangkatan, penerbangan juga akan menjadi semakin mahal. Itu dari sisi kita memperoleh fasilitas, kemudahan fasilitas. Tetapi dari sisi lain, karena khususnya untuk pameran Biofach saya bisa bilang antriannya sangat banyak untuk orang-orang yang sangat berminat untuk berpartisipasi. Kadang-kadang kita minta 100 meter persegi, aduh kita tidak bisa memberikan 100 meter persegi, kita hanya bisa kasih 50 meter persegi misalnya. Atau yang kita minta minimum biasanya 9 meter persegi atau 12 meter persegi. Nanti semakin dekat dengan hari pameran gitu, biasanya lahan itu sudah sangat minim atau bahkan sudah tidak ada, plus juga kalau biasanya stand kita letaknya di pojok-pojok begitu, di pojok hall, kemudian di lokasi-lokasi yang tidak sama sekali tidak strategis. Jadi memang persiapan mental kita untuk mengikuti pameran itu perlu dipersiapkan betul-betul. Kita mau ikut berpameran, biasanya kalau untuk perusahaan-perusahaan yang sudah terbiasa berpameran, mereka itu 1 tahun, bahkan sudah ada yang kemudian mendaftar ulang untuk tahun berikutnya pada saat pameran selesai begitu. Jadi karena mereka sudah melihat keuntungan bagi mereka ketika hasil dari pameran sebelumnya, dan mereka tidak ingin misalnya mencari-cari lagi lokasi di tahun yang akan datang. Walaupun memang dari sisi penyelenggara mereka tetap akan menentukan memulai layout hall itu di sekitar bulan Juli, Agustus begitu ya. Jadi diharapkan walaupun pamerannya masih bulan Februari, tetapi Bapak Ibu sudah harus memutuskan akan ikut atau tidak. Paling lama biasanya sekitar Agustus September, itu paling lama, dan Bapak Ibu bisa kemudian fokus di persiapan. Jadi September sampai Februari itu sudah bisa mempersiapkan produk, kemudian mungkin dari sisi packaging, kemudian Bapak Ibu juga sudah bisa memulai mempromosikan keikutsertaan Bapak Ibu di pameran tersebut terlebih dahulu. Jadi jangan sampai pameran itu Ibu atau Bapak memulai pameran itu pada saat hari pertama pameran. Karena biasanya juga pengunjung-pengunjung di Eropa, pengunjung-pengunjung profesional begitu ya, trade visitors, itu mereka sudah memiliki agenda tetap biasanya. Hari ini saya akan berkunjung kepada supplier saya yang sudah bertahun-tahun selalu saya memperoleh produk dari mereka. Hari kedua saya akan pergi ke perusahaan A yang sudah mengundang saya sejak 2-3 bulan lalu untuk berkunjung ke stand-nya mereka. Jadi hal-hal seperti ini mungkin yang memang kadang-kadang menjadi kendala bagi kita begitu. Mungkin masih ragu-ragu, aduh kira-kira di bulan September ini produk saya sudah jadi nggak ya gitu, atau di bulan nanti di bulan
Februari bagaimana nanti saya sertifikat saya sudah akan selesai atau belum begitu. Jadi memang untuk mengikuti pameran di luar negeri sebaiknya agenda kegiatan itu sudah disusun dengan sangat baik begitu. Jadi untuk menghindari hal-hal tadi penambahan biaya karena kita melakukannya di saat-saat terakhir, hotel, penerbangan, kemudian juga dari biasanya pengusaha-pengusaha pameran itu mereka memberikan semacam early bird discount bagi para pendaftar pertama. Biasanya kalau sudah di akhir-akhir itu sudah di harga normal. Mungkin tidak terlalu signifikan, tidak terlalu signifikan, tapi sangat membantu Bapak Ibu sekalian. Berikut Bu Paula, ada pertanyaan nih dari satu langsung japri ke saya. Ini ada juga pertanyaan dari Bu Francisca. Produk apa yang saat ini paling diminati Eropa dan bagaimana caranya bisa mendapatkan sertifikasi organik dari luar gitu ya. Nah, yang satu lagi itu terkait dengan permintaan produk rempah seperti apa? Apakah ada potensi produk rempah dari Indonesia itu bisa dipasarkan atau dipamerkan di Eropa? Ada 2 pertanyaan, Bu Paula. Silakan, Bu. Ya. Baik, terima kasih. Ibu, untuk produk yang kira-kira diminati, produk Indonesia yang diminati di Eropa atau di Amerika, katakan, sebenarnya produk-produk yang kita bawa itu cukup diminati. Hanya saja seperti saya sampaikan tadi, persaingan di antara peserta Indonesia juga sangat kuat ya, karena kembali lagi produk-produk yang mereka bawa itu kadang-kadang sama, atau mungkin memang saya kurang tahu juga di belakangnya itu apakah mereka memiliki supplier yang sama gitu, kelompok tani yang sama mungkin, tetapi tentunya ada trader-trader yang sudah lama berkecimpung di sektor organik, mereka sudah punya kelompok-kelompok tani sendiri. Nah, kemudian dari sisi produk tentunya Bapak Ibu perlu melihat kepada tren yang ada di sektor organik. Mungkin kita melihat di masa pandemi ini orang berlomba-lomba mencari sesuatu produk yang bisa meningkatkan imun, misalnya begitu kan, meningkatkan imun, dan itu bisa didapatkan salah satunya dari herbal dari berbagai bumbu-bumbu kita sebenarnya begitu. Hanya saja bagi sebagian orang mungkin kalau seperti kayu manis, cengkeh itu termasuk rempah-rempah yang sudah sangat dikenal oleh pihak luar ya. Jadi mungkin tidak akan terlalu sulit bagi kita menjual produk tersebut. Tetapi katakan Bapak Ibu memiliki produk inovasi baru gitu, itu harus ada proses pengenalan dulu nih kepada calon-calon buyer ya. Dan memang waktu untuk memperkenalkan itu kadang-kadang tidak cepat begitu. Mungkin 2-3 kali pameran, mungkin baru ada buyer yang mencoba, kita coba menjual produk Anda dalam jumlah yang kecil, mungkin kita coba tes pasar dulu dan sebagainya. Jadi mungkin dari pihak kita juga harus memberikan pengetahuan kepada kepada potensial buyer atau pengunjung yang hadir tentang manfaat dari rempah-rempah kita gitu. Tetapi manfaat rempah-rempah ini juga tidak bisa kita secara gampang bilang bahwa ini manfaatnya bisa mengurangi apa gitu ya, atau bisa menghindari kita dari penyakit apa, dan hal ini sangat peraturan di Eropa tidak bisa tidak mengizinkan kita menyebutkan bahwa produk kita bisa menyembuhkan suatu penyakit begitu, karena berarti tidak boleh ini ya self claim ya.
tidak boleh self claim atau kita tidak bisa mengklaim bahwa produk kita ini apa namanya punya manfaat tertentu. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang memiliki produk rempah bisa dibantu dari kalangan apa namanya universitas mungkin ya, laboratorium kemudian yang bisa membackup klaim kemanjuran produk kita gitu. Jadi hal-hal ini karena mungkin kalau bisa dibilang orang Eropa, orang Amerika tuh sangat logis berpikirnya mungkin ya, dan apa pemerintah Jerman terutama itu ada pada saat kita melabel produk itu kan ada aturan-aturannya. Jadi misalnya apa namanya ingredients-nya harus jelas apa, mungkin komposisi ingredients-nya apa saja, berapa persen kadar dari masing-masing apa namanya ingredient tersebut. Kemudian mungkin ada kalau di seperti di kopi atau di teh mungkin ada tingkat keasaman dan sebagainya. Jadi itu harus didukung oleh data yang valid. Ya, bagaimana Pak? Maaf. Jadi tadi yang ditanyakan Bu Francisca sebenarnya kita punya potensi ya Bu ya. Ada satu yang bertanya tadi, artinya rempah-rempah kita berpotensi ya. Cuma apakah nanti syarat-syaratnya itu bisa diterima? Salah satunya Ibu sampaikan tadi bahwa harus ada sertifikat sertifikasi organik dari Uni Eropa, begitu Bu ya. Nah, melanjut pertanyaan itu Bu Francisca juga bertanya, kira-kira sertifikasi apa gitu kira-kira ya? Mungkin teman-teman di organik ingin mendapat penjelasan lagi, misalkan kita sudah dapat nih SNI SNI Pertanian Organik di Indonesia, misalkan sertifikasi, misalkan dari salah satu LSO gitu ya. Nah, seperti apa gitu ya yang di screening di situ Bu Paula? Oke, kalau di Indonesia setahu saya ada beberapa badan sertifikasi internasional yang sudah memiliki memiliki perwakilan ya di Indonesia. Katakan dari Swiss, kemudian dari USDA Organics begitu. Dari EU juga mungkin yang sangat terkenal dan mungkin agak kalau yang saya dengar mungkin yang agak cukup ekonomis begitu ya pembiayaannya itu ada control union dan sebagainya. Itu ada beberapa organisasi yang sudah di Indonesia. Setahu saya Sukovindo mereka juga ada gitu ya, bekerja sama dengan control union. Jadi kalau Bapak atau Ibu berminat untuk melakukan sertifikasi bisa mengontak badan-badan sertifikasi ini langsung sebenarnya, karena mereka biasanya kan punya perwakilan, akan lebih mudah. Tentunya ada proses yang akan cukup panjang untuk sampai Bapak Ibu mendapatkan sertifikat gitu ya. Karena harus tes lapangan. Katakanlah tadi misalkan sertifikasi mereka sudah mau proses dan lain-lain gitu, atau sudah ada yang sudah sertifikasi Bapak Ibu sekalian di sini gitu, atau kelompok taninya sudah didampingi, sudah disertifikasi. Nah, teknisnya di sana seperti apa ya? Ini saya akan bertanya mengerucut sedikit, misalkan kan nanti ada booth gitu ya. Bisa tidak misalkan kan satu booth-nya itu harganya berapa, kira-kira kisarannya berapa, dan apakah satu booth harus satu unit gitu ya? Artinya apakah hanya satu usaha? Boleh nggak misalkan booth-nya itu bersama-sama gitu ya, saling sharing space gitu ya, atau seperti apa sehingga jadi mungkin ada Bapak Ibu di sini yang kepikiran nih. Jadi kita kerjasama aja nih, ada 4 atau 5 usaha gitu ya, yang berbeda varian produknya. Nah nanti bisa menghemat biaya gitu kira-kira gitu ya. Nah ini seperti apa Bu Paula pengalamannya? Jadi teman-teman juga tahu nih nanti misalkan bagaimana visanya, karena tadi disampaikan 30 kilo, bayangkan nanti kan harus ada deklarasi di bandara, karena itu kan bukan produk olahan, kadang ada herbal dan lain-lain, ini dipertanyakan di bandara, di farm food misalkan. Nah seperti apa misalkan? Jadi teman-teman juga bisa kepikiran bahwa saya mungkin bisa punya cukup untuk stok, tetapi teknisnya seperti apa itu gimana ya? Mungkin Bu Paula punya kisah-kisah tertentu yang bisa di-share di sini. Silakan Bu Paula.
Baik, terima kasih Pak. Jadi begini, kalau dari sisi penyelenggara biasanya mereka memiliki minimum lahan yang bisa disewa. Jadi katakan kalau di organik di Biova, seingat saya mereka minimal 9 meter persegi, tetapi mereka mereka ada dua istilah. Satu main exhibitor, jadi peserta utama, dan ada namanya co-exhibitor atau peserta kedua atau pendamping gitu ya. Dan biasanya katakan kalau 9 meter persegi itu idealnya 1 sampai 2 perusahaan, Pak. Terutama kalau misalnya memang produk, karena kita pertama yang kita tampilkan adalah sampel. Sampel itu tidak akan terlalu memakan banyak tempat. Jadi semakin banyak kita membawa sampel, pertama dengan lahan yang kecil, katakan 9 meter persegi tersebut, bisa sekitar 30 sampai 45 juta per 9 meter persegi ya Pak, sudah termasuk dengan konstruksi stand-nya gitu. Itu hanya untuk sewa lahan dan konstruksi stand yang sangat standar. Nah, Bapak Ibu, Itu kalau whole week ya, satu paket ya? Artinya bukan per day ya? Bukan. Jadi biasanya pameran di Eropa itu sekitar 5 hari, 4 sampai 5 ya, ya, oke. Maksimal 5 hari. Jadi itu selalu 45 juta katakan kita bicara itu selama 5 hari pameran dari sekitar jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Nah, kemudian kalau dari sisi berapa banyak sih dalam 9 meter persegi itu bisa kita menampung orang gitu ya. Kita harus memikirkan dari sisi tadi dari sisi penyelenggara pameran ya Pak. Mereka karena melihat oke, kalau satu lahan diisi terlalu banyak orang juga akan sangat tidak akan membingungkan gitu ya, dan mungkin akan jadi berantakan. Yang kedua dari sisi pengunjung, dengan lahan 9 meter persegi kita berharap pengunjung banyak begitu. Nah, ketika kita membawa orang terlalu banyak di lahan 9 meter persegi, nanti pada saat pengunjung datang itu mereka merasa tidak nyaman karena di mana duduknya, kemudian bagaimana kita berdiskusinya gitu kan. Jadi itu sangat menentukan keberhasilan Bapak Ibu juga karena semakin banyak barang di dalam tidak fokus gitu, pengunjung juga akan merasa sungkan untuk masuk biasanya kan ya, karena mereka juga sudah punya bayangan, saya datang ke stand Indonesia saya mau cari produk ini gitu. Mungkin ada yang mau cari produk yang baru gitu ada, tetapi mungkin tidak sebanyak orang yang mencari produk yang sudah umum ditampilkan. Jadi kalau menurut saya dilihat dari sisi estetikanya juga di stand begitu. Kadang-kadang kita di orang Indonesia kan sedang ngumpul nih. Kalau misalnya udah di dalam stand ketemu sesama orang Indonesia, wah udah ketawa-ketawa dan segala macam gitu. Jadi itu juga akan ya lucu ya Bu ya. Seingat saya itu kalau pameran di sana itu biasanya yang berani masuk booth itu memang orang yang potensial 80-90% deal gitu ya. Sementara kalau di Indonesia justru yang penting ramein aja tuh stand-nya gitu ya. Yang deal sedikit juga nggak apa-apa gitu ya. Rata-rata begitu. Jadi mereka meskipun stand mereka kosong, tapi yang deal banyak gitu ya. Yang deal pada hari itu ada 4 atau 5 orang gitu. Sementara kalau di kita stand-nya banyak tapi nggak ada yang deal gitu ya. Karena orang hanya lihat crowd-nya aja gitu. Berbeda konsep kita pameran dengan konsep mereka gitu. Karena konsep kita pameran seolah-olah kita jualan di situ. Padahal kan pameran itu tidak jualan di situ, bisa saja deal-nya nanti gitu. Transaksinya nanti gitu. Iya, jadi sangat benar Pak. Iya. Ada sedikit perbedaan kultur di kita, terutama mungkin kalau ada kadang-kadang yang karena baru pertama kali pameran juga jadi kagok begitu ya. Aduh, bagaimana saya harus bersikap dan sebagainya. Jadi cukup banyak sebenarnya Pak
badan-badan Eropa juga, mungkin Bapak Ibu juga perlu tahu bahwa dari Swiss, dari Belanda, dari Jerman itu mereka punya badan-badan milik pemerintah, begitu ya, milik pemerintah mereka masing-masing yang memfasilitasi kepesertaan peserta dari negara-negara seperti Indonesia begitu. Kalau dulu bantuan mereka lebih sifatnya karena Indonesia sebagai negara yang berkembang, jadi masih butuh dukungan finansial untuk para peserta bisa tampil di pameran-pameran internasional. Tetapi karena Indonesia juga sudah masuk ke G20 begitu ya, negara-negara super sebenarnya gitu. Jadi mereka kebanyakan mengubah strateginya mereka. Walaupun mereka tetap karena kalau saya melihat mereka punya dua fungsi. Satu, betul mereka ingin meningkatkan ekspor Indonesia, tetapi di lain sisi juga mereka perlu memenuhi kebutuhan bahan baku dari negara-negara seperti Indonesia begitu. Jadi mereka memberikan dukungan dari awal, bahkan stan yang dibayarkan, kemudian mereka memberikan pelatihan bagaimana cara membuat stiker, labeling untuk produk, apa saja yang sebaiknya ditampilkan di dalam stiker produk, dalam packagingnya itu sangat mereka istilahnya mereka ikuti satu persatu begitu. Jadi mereka tidak hanya sebagai bukan broker, mereka karena dari badan pemerintah masing-masing negara, mereka juga memiliki kepentingan untuk mencoba mendapatkan produk dari Indonesia yang sebanyak mungkin begitu ya, dari sisi variasi maupun dari sisi dari sisi volume produk juga. Nah, kalau mungkin yang perlu dipertimbangkan juga adalah bagi perusahaan, apakah mereka akan membawa merek mereka sendiri atau mereka akan menjualnya secara bulk gitu ya, secara dalam bahasa Indonesianya apa Pak David? Curah, Bu. Secara curah begitu ya. Memang di satu dua hal agak kalau kita sih ingin idealnya Indonesia punya brand sendiri begitu, tetapi pada kenyataannya banyak juga perusahaan-perusahaan makanan minuman di Eropa, Amerika, mereka mencari bahan baku, mereka akan punya formula sendiri gitu. Formulanya apa itu rahasia perusahaan mereka. Mereka cuma tahu, oh saya butuh gula aren dari Indonesia dengan kadar seperti ini gitu ya. Kalau menurut Bu Paula, dari pengalaman Ibu atau informasi yang Ibu dapatkan dari pameran, itu utamanya di Nuremberg saja yang organik misalkan, bisik-bisik terkait Indonesia, apa sih yang diharapkan dari produk Indonesia? Atau apa yang selama ini belum dipenuhi oleh orang Indonesia untuk dipasarkan atau di pameran, di showcase di sana? Misalkan nih, misalkan kita misalkan kayak kelapa organik kah atau apa gitu ya yang belum ada tapi mereka kayaknya butuh gitu, mereka mau gitu ya. Nah, kira-kira Ibu punya informasi nggak? Jadi teman-teman juga tahu, oh ternyata itu ternyata dibutuhkan sekali gitu dan kita belum pernah supply itu ya. Kira-kira ada nggak informasi kira-kira? Ya, contohnya mungkin kita sagu ya. Contohnya sagu. Sagu itu sangat diterima oleh orang-orang yang mudah kalau anak-anak itu sering alergi gitu ya. Sedangkan alergi dan terbukti bahwa tepung sagu itu tidak menimbulkan alergi di orang-orang terkait gitu. Jadi bagaimana kita bisa memperkenalkan sagu Indonesia? Ganti terigu ya Bu ya maksudnya ya, yang sensitif terhadap terigu ya, gandum ya. Betul.
Betul, gandum. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga. Jadi kita mungkin kembali lagi butuh memahami tren yang ada di pasar ya, Pak. Karena kembali lagi inovasi produk di luar itu kan akan terus berkembang nih. Kemudian bagaimana kita bisa mengikuti tren tersebut, mensuplai apa yang mereka butuhkan gitu. Nah, ini yang butuh market intelligence sendiri sebenarnya, Pak. Apalagi mungkin kalau Bapak Ibu punya produk baru, Ibu mungkin bisa coba Google dulu gitu ya, produk Bapak ini atau Ibu ini di luaran itu sudah ada nggak sih produsennya begitu ya, sehingga Bapak Ibu juga bisa pahami kompetitornya seperti apa, kebutuhannya seperti apa gitu. Jadi hal-hal seperti ini tidak bisa tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, tidak bisa dilakukan sendiri oleh peserta, tidak bisa sendiri oleh penyelenggara pameran, karena biasanya penyelenggara pameran itu kami sebagai penyelenggara pameran kami secara teori kami kan hanya menyediakan platformnya gitu ya, platform pameran gitu. Kita mengundang kita mengundang pengunjung dari berbagai negara, dan biasanya pengunjung-pengunjung ini juga harus membayar tiket gitu. Nah, tiket menjadi salah satu filter untuk pengunjung yang hadir. Jadi tidak bisa sembarangan orang hadir ke pameran-pameran yang sangat spesifik seperti biofah katakan, yang organik. Ya, itu menarik ya Bu ya. Jadi filter ya. Jadi seingat saya itu pernah waktu itu saya dapat, nah ini sejalan dengan pertanyaannya Pak Rasdi. Jadi apakah ada kegiatan lain selain pameran di situ? Seingat saya ada kegiatan-kegiatan pertemuan-pertemuan gitu ya Bu ya? Seminar, konferensi. Nah, kita jadi ada konferensinya ya. Ya, betul. Ya, kemudian nanti ada VIP member ya kalau nggak salah. Kita bisa akses launch tertentu gitu ya, di mana meeting bisnisnya menjadi lebih smooth gitu ya, lebih nyaman gitu ya. Kalau nggak salah saya seperti itu. Saya dapat pasnya dulu waktu itu ada kegiatan di konferensinya gitu ya. Nah, mungkin Ibu bisa ceritakan misalkan selain yang kita dapatkan hanya misalkan pemerintah daerah, ini saya mewakili beberapa pertanyaan dari peserta. Pemerintah daerah misalkan kan mereka kadang-kadang punya misi dagang gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar bawa satu atau dua produk gitu, tapi misi dagangnya. Mungkin kepala daerahnya ingin show case terhadap produk-produk unggulan mereka. Seingat saya pernah juga di Korea atau di Jepang gitu ya, kepala daerahnya juga turun tangan gitu. Nah, tentu mereka akan deal bukan hanya sekedar satu atau dua kelompok tani kan gitu ya, tapi membawa banyak sekali kelompok tani atau kelompok-kelompok usaha lainnya gitu ya. Nah, tentu nanti ada fasilitas-fasilitas nggak yang diberikan kepada VIP person tersebut yang bisa nanti negosiasi dengan beberapa perusahaan. Ada nggak Bu? Atau kegiatan lain selain itu? Ini melanjut pertanyaan dari Pak Rasdi. Silakan Bu Paula. Iya, jadi kalau dari penyelenggara pameran, biasanya mereka akan coba terus berinovasi dengan paket-paket kegiatan, begitu ya. Jadi ada acara mungkin exhibitor night, kita sebutkannya begitu. Jadi ada event-event setelah pameran di malam hari, di mana misalnya perusahaan-perusahaan atau badan pemerintah melakukan semacam gathering, gitu ya. Mungkin di Pavilion Indonesia katakan, mengundang pengunjung buyer gitu untuk datang ke Pavilion Indonesia, saling memperkenalkan produk yang ada dari Indonesia, dan mungkin bisa menjalin pertemuan-pertemuan bisnis tadi gitu. Memang kami sering juga membantu dari sisi pemerintah. Biasanya begini, Paula, kami tuh ingin ketemu dengan grup ini misalnya gitu. Bagaimana cara supaya kita bisa ketemu? Oke, nanti misalnya saya kan punya kolega nih dari yang seperti saya, kolega dari katakan dari Malaysia, dari Singapura, dari Jerman juga ada gitu. Dan biasanya kita komunikasi di biofah nanti ada nih tim dari pemerintah daerah mana datang ingin bertemu dengan mungkin peserta
dari kalian begitu ya, untuk dari negara A, dari negara B, bisa nggak ketemu begitu. Jadi biasanya dari pihak penyelenggara ada event-event resmi, tetapi biasanya dari perwakilan juga, kemudian dari network kita coba bantu perusahaan-perusahaan kita ataupun badan-badan pemerintah kita untuk ada kegiatan lain di luar mengawasi pameran lah begitu ya. Jadi mungkin dari kalangan pemerintah juga ingin mengikuti seminar-seminar yang ada, ingin mengetahui apa sih yang mungkin pemerintah negara lain lakukan gitu untuk mempromosikan perusahaan-perusahaan yang ada di bawah mereka begitu. Jadi sebenarnya tapi yang mungkin yang kembali lagi masalah scheduling ya, masalah kita memastikan bahwa kita komit untuk melakukan hal tersebut gitu. Komit bahwa oke, kita ada janji jam sekian, kita benar-benar kita hadiri gitu. Karena memang yang sulit mungkin pada saat pameran, apalagi sedang sibuk-sibuknya, mungkin kita agak terlena dengan waktu gitu. Oh, kita sudah ada janji dengan tim dari negara lain gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang sebenarnya mungkin kita benar-benar harus buat planning yang baik begitu. Dan kembali lagi kita tidak bisa membuat appointment dalam waktu yang sangat singkat. Jadi mungkin 2-3 bulan, 1 bulan sebelum keberangkatan kita mau ketemu siapa ya kita sudah harus mulai memulai planningnya begitu. Jadi hal-hal seperti itu ya Pak. Pak. Paula, ini ada pertanyaan lagi, Bu Paula. Saya harus bisa mengakomodir pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua. Ini dari Bu Harta Tiningsih ya, Harta Tiningsih. Bu Paula, saya punya produk kue kering cookies porang dengan bahan baku tepung Garut dan tepung porang. Apakah sudah ada saingan di negara Eropa atau pertanyaannya apakah ada prospek di Eropa seperti itu? Ya. Dan yang kedua mungkin bisa sekalian dengan Bu Francisca. Selain pameran, apakah kita bisa memperkenalkan produk untuk menjual melalui marketplace? Jadi artinya di Eropa gitu ya. Jadi artinya marketplace-nya di Eropa gitu. Bisa tidak gitu kira-kira. Okay. Nah, itu Bu Paula mungkin dari Bu Harta Tiningsih ya. Ya, tepung porang gitu ya kira-kira. Saya dengar tepung porang itu sekarang atau tanaman porang itu sedang booming ya. Tapi tentu kembali lagi untuk produk-produk yang rasa-rasanya baru begitu, walaupun mungkin sudah ada pasarnya. Saya pernah nonton di mungkin Kick Andy atau apa begitu tentang petani porang ya. Tetapi dia mengekspornya kalau nggak salah masih ke negara Asia, seingat saya. Dan itu permintaannya sangat banyak. Kembali lagi ketika kita berbicara tentang pameran organik, tentunya tanaman tersebut harus organik yang dibuktikan dengan sertifikat. Mungkin Ibu harus melihat dulu apakah memang produk itu secara alamiah memang sudah organik dan perlu dilengkapi dengan bukti sertifikat begitu. Nah, kemudian kalau dari sisi Ibu tadi saya kalau tidak salah menyebutkan cookies ya, berarti sudah dalam bentuk produk jadi begitu. Nah, ini juga harus dilakukan tes pasar sebenarnya Ibu, apakah rasa yang kita buat itu akan bisa diterima oleh orang Eropa gitu ya, karena mungkin rasanya berbeda atau mungkin ada kekhasan tertentu yang mereka tidak biasa, karena masalah selera itu sangat menentukan produk Ibu bisa dipasarkan atau tidak gitu. Kadang-kadang kita melihat mungkin Ibu juga bisa melihat tren katakan less sugar atau less sekarang kan begitu ya. Jadi ada yang produk-produk tuh harus disesuaikan dengan mungkin tren kesehatan di masyarakat gitu. Mereka mencoba mengurangi gula, mereka mencoba mengurangi karbohidrat gitu. Jadi itu juga bisa menjadi pendorong untuk menciptakan produk-produk baru sebenarnya ya. Jadi apakah produk Ibu sudah ada pesaingnya? Terus tentu saya belum secara langsung mencari apakah porang ini
memang tanaman khas Indonesia ataukah di negara-negara Asia lainnya ada dan yang kemudian sudah dikomersialkan lebih dahulu begitu ya. Karena mungkin kalau dari sisi kelapa contohnya, air kelapa itu sangat terkenal dari Filipina, dari Thailand gitu. Padahal Ya, mungkin mereka memperoleh dari Indonesia. Nah, bagaimana kita bisa menyaingi orang-orang yang telah terlebih dahulu memasarkan produk tersebut gitu kan. Dan kembali lagi Ibu mungkin perlu mengetahui sebenarnya untuk orang targetnya Ibu siapa sih gitu ya, orang-orang yang seperti apa yang Ibu targetkan. Cookies ini untuk middle up atau hanya untuk kalangan atas atau mungkin untuk orang-orang dengan diet tertentu misalnya. Jadi hal-hal seperti ini yang bisa Ibu tambahkan di materi promosinya nanti gitu. Apa yang membedakan produk Ibu dari produk orang dari negara mana atau dari pesaing Ibu. Jadi kembali lagi orang Eropa, orang Amerika mungkin mereka akan cukup logis untuk melihat manfaat dari suatu produk, dari apalagi masalah keamanan pangan itu juga sangat dibutuhkan untuk diperhatikan untuk yang terutama yang mau ekspor begitu ya, karena sekalinya kita bermasalah dengan masalah trust itu akan sangat sulit untuk kita melanjutkan proses kerjasama begitu. Karena mungkin di dulu-dulu atau di negara-negara lain, misalnya gula kelapa kita dicampur dengan gula mungkin gula tebu gitu ya atau apa gitu yang tidak, kalau dilihat dari kasat mata mungkin tidak ada bedanya, tetapi mereka akan melihat atau mungkin mereka tidak terlalu percaya, mereka akan mentes sendiri di lab mereka, misalnya ada jejak-jejak dari yang konten yang seharusnya tidak berada di dalam benda tersebut begitu. Nah, ini hal-hal seperti ini mungkin yang masalah trust juga perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian terkait dengan Bu Francisca tadi terkait dengan e-commerce ya, platform e-commerce, saya rasa sangat banyak di luar, tetapi kembali lagi untuk kita bisa masuk ke dalam itu akan sangat membutuhkan kembali lagi trust. Ketika kita memasukkan produk mungkin tidak semua platform manajemen itu menerima sembarangan produk ya. Mungkin mereka akan melihat ya kembali lagi kredibilitas dari kredibilitas sendiri oleh mereka ya. Betul. Validasi, verifikasi, dan kurasi. Jadi tadi dari Bu Harta Tiningsih begitu ya Bu ya, informasi untuk Ibu. Tapi kalau jadi nanti mungkin porangnya. Silakan ya, Pak. Bu ya. Ya, artinya porangnya sebenarnya berpotensi, tetapi nanti kan kita bisa, jangan-jangan yang dibutuhkan justru tepungnya, atau seperti apa kan kita nggak tahu. Justru tepung porangnya gitu ya. Bisa jadi Ibu nanti usahanya justru ekspornya tepung porangnya gitu yang dibutuhkan sebagai replacement dari gandum misalkan. Iya, betul. Karena kembali lagi untuk kita punya brand sendiri itu juga sangat sulit sih Pak ya, karena brand sendiri itu kan masuknya pasti ke supermarket kemana, dan itu pesaing kita sangat banyak kalau bisa dibilang gitu. Kita bisa supply dalam bentuk bahan baku gitu ya Bu ya. Bahan baku atau semi ya, semi. Kayak sagu, misalkan sagu organik, misalkan porang organik, misalkan. Nah, yang seperti ini kan lebih cepat gitu ya interaksinya gitu ya. Betul. Kita sebagai supplier bahan baku gitu ya, kira-kira begitu. Karena kan untuk kita misalnya, jangankan kita ke pasar Eropa, kadang-kadang kita ke pasar lokal saja kita harus trial and error dari sisi resepnya, kemudian mungkin tidak semua konsumen terbiasa dengan rasanya mungkin. Jadi itu apalagi di level di Eropa, Amerika, di mana mereka plus keamanan pangan sangat diperhatikan oleh mereka gitu. Jangan sampai jadi bumerang ke kita lagi gitu. Contohnya mungkin yang paling jelas mungkin kayak seperti kopi ya Pak. Kalau kopi itu kan kita kebanyakan ekspornya juga masih dalam bentuk green beans ya, karena pihak penyangrai di Eropa tuh mereka punya formula sendiri, punya kegosongan tertentu gitu yang
mereka bukan tidak percaya ke kita, tetapi mereka punya rahasia gitu. Jadi kadang-kadang kita mau menjual kopi brand susah. Ya, yang brand kita tuh susah karena belum tentu rasanya juga sesuai dengan pasar kan. Iya, betul. Karena juga kalau kopi, seingat saya itu kan kalau proses setelah disangrai, setelah di roasting, itu resting time itu mempengaruhi. Jadi mereka lebih baik impor green bean, nanti prosesnya selanjutnya di mereka gitu ya. Karena resting time itu mempengaruhi. Beberapa hari setelah di roasting itu sangat berbeda. Makanya orang yang ingin konsumsi kopi misalkan ya mereka merosting dulu pada saat itu di situ gitu ya. Jadi itu menarik juga nanti kenapa kita berbicara soal bahan baku gitu ya. Ini kita sampai jam 20.30 ya sesuai jadwal. Ini masih ada 15-16 menit lagi. Ada 2 pertanyaan terakhir nih yang saya mau ajukan ya. Yang pertama itu jika misalkan kita sudah siap nih yang disampaikan Bu Paula gitu ya, kita sudah siap nih misalkan produk kita oke, kita udah riset, kita punya biaya atau Pemdanya sudah ancang-ancang nih tahun depan, kami akan pergi Bu gitu ya. Ini kita sudah punya nih dampingan kita yang sudah siap gitu. Kira-kira what to do, apa list to do-nya yang harus mereka lakukan gitu ya. Praktikalnya seperti apa? Misalkan apakah mengontak Bu Paula atau langsung daftar ke ke Nuremberg-nya atau seperti apa? Kita nggak tahu targetnya teman-teman di Nuremberg kemarin tahun 2020 kemarin 2021 itu menyatakan bahwa 2022 mereka akan buka, kita nggak tahu. Tapi yang jelas untuk menuju ke sana itu persiapannya apa aja sih? Ini mumpung masih ada waktu kan, teman-teman yang di dinas atau yang lain. Nah, kira-kira list to do-nya yang praktikal apa aja sih yang harus disiapkan Bu Paula kalau misalkan yang tadi itu sudah dipersiapkan oleh teman-teman? Silakan Bu. Ya, terima kasih. Jadi kalau dari pihak penyelenggara mereka memiliki application form yang perlu diisi oleh Bapak Ibu sekalian, dan di application form itu hampir sama dengan application form kita di Indonesia, perusahaan mana yang akan hadir, produknya apa, alamat, kemudian biasanya diminta dukungan kopi sertifikat gitu ya, atau misalnya sertifikatnya masih proses nih, tetapi kami yakin pada saat pameran berlangsung atau sebulan sebelum pameran berlangsung sertifikat sudah jadi gitu. Nah, itu harus dikomunikasikan dari awal kepada pihak penyelenggara. Caranya sekarang ini sudah lebih sifatnya digital ya, Pak. Jadi apply itu bisa melalui website dari penyelenggara pameran. Tidak harus lagi seperti dulu kita salin PDF, kemudian kita isi, kemudian kita scan, kita kirim. Jadi sudah semuanya tuh sistemnya dari website mereka sudah ada page di mana Bapak Ibu bisa mendaftar berapa space yang dibutuhkan, kemudian setelah mereka mereka mengirim, biasanya nanti ada semacam konfirmasi dari pihak penyelenggara apakah produk Bapak, produk Ibu, perusahaan Bapak Ibu masih bisa memperoleh lahan di pameran tersebut begitu ya, karena mungkin padat penuh begitu. Jadi prosesnya setelah application form Bapak Ibu memperoleh semacam konfirmasi dari pihak penyelenggara bahwa bisa ikut, kemudian Bapak Ibu bisa mulai menyiapkan produk, menyiapkan rencana perjalanan, mungkin sudah buat market research, siapa-siapa yang mau kita kontak begitu di Eropa, dan yang jangan lupa untuk mengontak perwakilan-perwakilan kita di luar negeri seperti KBRI, KJRI, atas perdagangan. Nah, itu sebaiknya diundang, disampaikan bahwa Indonesia akan hadir nih di sana gitu ya. Dan biasanya orang-orang dari KBRI, dari KJRI itu mereka akan datang ke ke stand, atau bahkan kalau misalnya memang persiapannya masih cukup panjang, mereka akan mencoba mencarikan buyer untuk Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus menyampaikan produk-produk apa yang akan dibawa, kira-kira kapan bisa ketemu nanti dengan calon-calon buyer. Jadi sebenarnya semakin banyak kita memperluas informasi bahwa kita akan hadir di pameran, itu akan insya Allah akan lebih banyak potensial buyer yang datang.
dan Bapak Ibu sudah bisa melakukan transaksi di sana. Tapi perlu diingat bahwa untuk pameran-pameran organik, pameran-pameran di Jerman pada khususnya, itu mereka sangat ketat terhadap penjualan secara langsung. Itu sangat tidak diperbolehkan. Dan mereka sangat tegas, bisa saja langsung ditutup stand-nya dan tidak boleh ikut lagi gitu. Bisa jadi blacklist. Nah, itu harus sangat diperhatikan. Jadi, perusahaan-perusahaan yang didukung oleh badan-badan pemerintah itu juga harus berkomitmen untuk kita memang akan melakukan bisnis yang bisnis to bisnis gitu ya. Dan mungkin target dari setiap perusahaan akan berbeda-beda. Ada yang merasa bahwa oh saya hanya ingin memperkenalkan produk saya dulu gitu. Belum is okay kalau belum ada pembelinya karena saya juga produk ini baru saya create, baru ini saya mau tes pasar. Tetapi ada perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah targetnya memang ingin menjual gitu ya. Wajar kalau misalnya ingin menjual karena memang target untuk berpameran itu kan memperluas pasar gitu. Tetapi tidak dipungkiri bahwa memang target dari setiap perusahaan itu berbeda-beda. Ada yang bahkan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah reguler ikut pameran, mereka sebenarnya oke, kita dapat buyer baru, tetapi lebih kepada memaintain network yang sudah ada gitu. Jadi mereka itu hanya seperti ketemu kayak kopi darat aja dengan partner-partner mereka dari berbagai negara, daripada mereka datang ke Indonesia gitu kan jauh, ya udah kita ketemu aja di Jerman pada saat saya punya pameran, plus juga bisa menjual mungkin ada produk baru yang bisa kita perkenalkan lagi gitu. Jadi hal-hal seperti ini mungkin yang perlu disadari. Kadang-kadang kita sudah ada target, oh harus jual sekian, tetapi ternyata kita tidak melakukan market research yang memadai, kemudian tidak sesuai target, kemudian sudahlah tidak tahun depan tidak ikut lagi pameran gitu. Padahal mungkin memang pada tahun ini orang masih belum terbiasa dengan produk tersebut gitu ya, butuh waktu untuk mengenal, butuh waktu untuk tahu oh ini Bapak Ibu, bahkan mungkin kadang mereka lebih ingin tahu juga siapa sih orang-orang di balik produk ini gitu kan, yang kemudian mereka bisa menjalin kepercayaan di antara mereka terhadap produk, kemudian terhadap produk tersebut gitu. Jadi memang banyak Pak selama ini saya ikut pameran, memang lebih banyak orang yang ingin menjual produknya gitu ya. Kalau yang ingin memperkenalkan produk ada, tetapi tidak banyak, lebih kepada target umum ingin menjual produk, ingin kemudian ada hasil yang signifikan dari ikut pameran internasional gitu. Tapi perlu diingat pameran-pameran Eropa tuh yang diikuti bisa sampai 3.500 sampai 6.000 orang, 6.000 perusahaan. Jadi makanya perlu berhari-hari ya Bu ya untuk muterin Nuremberg itu aja kayaknya perlu berhari-hari. Iya, jadi orang yang berkunjung itu tipe Asia gitu ya, setiap produk ingin dicobain semua gitu ya. Dan itu nggak berlaku juga Pak. Biasanya kan mereka nih buyer ini mereka juga bukan orang yang tidak punya kerjaan kan. Iya. Mereka oke, hari ini saya mau deal dengan sekian orang, sekian perusahaan, ya sudah, mereka kalau nggak bisa misalnya kayak kalau kita ikut pameran di Indonesia, misalnya sales promotion girl-nya narik, ayo kita masuk ke stand dulu Pak, nyoba ini. Mereka nggak akan melakukan itu gitu. Jadi mereka sudah listnya sudah ada. Jadi kalau di sana seingat saya kalau pengunjungnya Asia itu pasti ngiterin semua tuh Bu, selesai itu 24 hari itu ya. Tapi kalau mereka nggak, hanya satu stand, 2 stand, mereka deal sudah, mereka itu ada kegiatan lain. Baik, ini pertanyaan terakhir Bu, 8 menit kita punya waktu. Mungkin ada yang disampaikan untuk Bapak Ibu sebelum ditutup, dan nanti saya akan berikan waktu kepada Pak Robert, kira-kira nanti bagi ada peserta yang ingin tahu terkait dengan pasar organik atau JKTI, mungkin bisa menghubungi siapa. Mungkin ke Bu Paula dulu kira-kira closing statement terakhir sebelum saya tutup. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, memang kalau mendengar dari apa yang saya sampaikan sebelumnya itu kesannya banyak tantangannya ya kalau untuk organik. Tetapi memang betul organik itu karena yang paling di pertanian organik mungkin yang pertama yang paling penting itu kepercayaan ya Pak ya.
ketika kita sudah mengklaim kita organik, itu benar-benar harus dibuktikan dengan sertifikat yang juga mungkin tidak mudah diperoleh begitu, tetapi dengan semua tantangan tersebut, nilai produk organik itu lebih tinggi dibandingkan produk-produk komersial lainnya. Dan kalau kita ingin melihat bahwa produk kita juga memiliki impact positif terhadap lingkungan, terhadap kelompok-kelompok tani kita, saya pikir pertanian organik Indonesia seharusnya bisa lebih berkembang gitu ya dari saat ini. Mungkin di satu sisi no pain no gain ya kalau kata orang-orang. Jadi kalau kita mau dapat yang mudah ya biasanya tidak terlalu bekerja keras gitu. Tetapi kalau yang sulit seperti organik yang strict gitu ya, apalagi sekarang berbagai macam syarat, bermacam standar ditetapkan, tentu dibutuhkan kemauan dan energi yang berkelanjutan nih untuk bisa bersaing di level internasional, karena memang kembali lagi harus mempererat network kita, jaringan kita dengan pemerintah, dengan dengan buyer di luar negeri, dengan para petani kita. Mungkin yang sulit bagaimana meyakinkan petani-petani kita bahwa produk organik di luar itu begitu sangat dihargai begitu ya, dan itu bisa mungkin menjadi motivasi mereka untuk mengelola pertanian organik itu dengan sungguh-sungguh begitu, karena kan itu proses sertifikasi setiap tahun itu harus dibuktikan prosesnya tidak menyalahi aturan begitu. Jadi kembali lagi tidak ada saya rasa peserta pameran yang mudah begitu, mereka benar-benar harus mempersiapkan diri, produk, mempersiapkan mental, kemudian banyak pekerjaan rumah sebenarnya yang perlu mereka kerjakan sebelum muncul di pameran. Kalau pameran itu kan sebenarnya sudah hasil dari usaha kita ya, memperkenalkan ini, karena kan sebelum pameran itu nama kita sudah muncul di website pameran ya. Ya, ya. Jadi sebenarnya sudah ada nama kita, tinggal bagaimana kita mengkapitalisasi atau merealisasikan promosi dan persiapan yang kita lakukan, kemudian kita realisasikan sebagai bentuk-bentuk deal bisnis, atau bahkan mungkin cuma potensi, bahkan kadang-kadang ada yang coba kirimi kami sampel lagi gitu kan, hanya untuk sampel. Kadang-kadang pengiriman sampel itu udah buat peserta bahagia juga bahwa oh ini ada peluang untuk produk mereka bisa lolos ke pasar global gitu. Mungkin kalau dari saya itu jangan pengalaman saya jangan dijadikan seperti beban. Aduh, kalau organik itu pasti susah. Ya susah, tetapi worth it gitu ya. Terkait dengan itu, makanya saya berikan closing statement dari Pak Robert ya, pasar organik. Kira-kira hal apa pendampingan mungkin dari PT Adil Organik misalkan ingin bisa disampaikan kepada teman-teman, mungkin bantuan seperti apa, pendampingan seperti apa yang bisa dilakukan agar teman-teman bisa ready atau siap untuk di pameran. Silakan Pak Robert sebagai closing statement, silakan. Baik, teman-teman sekalian, para peserta, kita ada memiliki pendampingan, terutama pelatihan bagi teman-teman sekalian untuk persiapan seperti mendapatkan sertifikat. Mungkin nanti akan kita sampaikan informasi ini kepada teman-teman sekalian, karena kita juga sudah memiliki kontak teman-teman. Tetapi jika ingin juga menghubungi kami, bisa di nomor 0251 3106 505 extension 115. Mungkin saya ulangi, 0251 3106 505 extension 115. Terima kasih kepada Ibu Paula yang telah memberikan penjelasan dan pengalamannya
Semoga ini juga bisa menjadi dasar bagi teman-teman, terutama teman-teman di daerah yang ingin berpartisipasi, mungkin menjual produk, memasarkan produknya, sampai nanti deal di pameran BioPAH berikutnya. Untuk seterusnya mungkin saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman semua. Ini adalah ngobrol organik seri 1. Mungkin nanti kita akan, bukan mungkin ya, akan kita adakan juga yang seri berikutnya. Silahkan kalau teman-teman sekalian ingin berpartisipasi, nanti akan kami beritahukan pengumumannya berikutnya. Terima kasih kepada semuanya yang berpartisipasi dalam acara ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Wahyudi. Baik, terima kasih Pak Robert. Itu tadi, jadi bagi teman-teman yang butuh pendampingan dan lain-lain, itu tadi kontaknya sudah ada, silakan saja dikontak. Mungkin Pak Robert yang akan menindaklanjuti. Bagi teman-teman yang tidak sempat untuk hadir pada kesempatan ini ngobrol santai ini, ngobrol organik ini juga direkam dan akan diupload di YouTube-nya. Dan nanti kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil rekamannya, nanti akan kami kirimkan melalui link-nya, ya. Dan di link tersebut, di link YouTube tersebut nanti juga ada link-nya PT Profair Indonesia yang dari Bu Paula. Nanti kalau Bapak Ibu, teman-teman ingin berkomunikasi langsung, silakan. Nanti juga ada pasarorganik.id juga, misalkan yang butuh pendampingan dan lain-lain juga ada di situ. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung acara. Punglich ya, bahasa Jermannya, 20.30 selesai kita ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan suatu obrolan santai yang mudah-mudahan nanti ada informasi yang baru bagi teman-teman, dan kita akan kembali di ngobrol organik seri berikutnya dengan topik-topik yang menarik. Kalau teman-teman punya ide atau topik yang ingin diangkatkan, silakan, jangan khawatir, kita akan coba tampung, dan jangan sungkan untuk kirimkan WhatsApp-nya atau emailnya kepada kami. Jadi tidak ada masalah. Kita akan coba untuk rutin melakukan ngobrol seperti ini, hal-hal yang terkait dengan organik ya. Ini terima kasih Bu Paula, Pak Robert atas waktunya, Bapak Ibu sekalian. Yang banyak sekali pertanyaan yang saya coba sarikan tadi, baik japri ataupun diflorkan di sini. Terima kasih atas kehadirannya, atas ngobrol organik hari ini. Kita bertemu di seri kedua ngobrol organik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Stay healthy. Terima kasih Bu. Terima kasih. Jumpa. Izin.